Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guntur Alfianto, Eskap Nus MKap. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajar keperawatan kesehatan jiwa psikososial. Adapun mata kuliah ini memiliki kode perkuliahan P114311. Jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 3S, 2T yaitu 2 kali 50 menit, 1P 1 kali 100 menit. Adapun dosen pengampunya adalah saya sendiri, yaitu Ahmad Guntur Alfianto, Eskapnes MKap. Mata kuliah ini berada pada di semester 4. Hari pertemuan pada mata kuliah ini adalah pada hari Kamis, yaitu pukul 07.10 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Deskripsi mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini adalah mata kuliah ini mampu menganalisis konsep model dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, peran dan fungsi perawat, pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa, dan mensimulasikan asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentan dan asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan masalah psikososial. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan nurse di Stikes Widyagama Husada, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif, hukum, dan budaya dalam keperawatan berlandaskan nilai-nilai religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPL kedua adalah setelah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan nurse di Stikes Widyagama Husada, mahasiswa mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuan melalui pembelajaran seumur hidup untuk mencapai daya saing nasional. Di CPL 3 adalah setelah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan nurse di Stikes Widyagama Husada, mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan sesuai dengan pengembangan sains dan praktek klinis. Di CPL 4 adalah setelah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan nurse di Stikes Widyagama Husada, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan serta secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan seperti klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Di CPL berikutnya adalah setelah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan nurse di Stikes Widyagama Husada, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Dan di CPL terakhir adalah setelah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan nurse di Stikes Widyagama Husada, mahasiswa mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konseptual model dalam keperawatan jiwa serta proses gangguan jiwa. CPMK 2 adalah mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi perawat, prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. CPMK 3 adalah mahasiswa mampu menerapkan proses kesehatan jiwa. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan proses kesehatan jiwa dan pelayanan pada situasi bencana dan klien dengan HIV/AIDS. CPMK 5, mahasiswa mampu mensimulasikan asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan dan askep klien dengan masalah psikososial. Berikut adalah kepustakaan yang bisa digunakan saat mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial sebagai berikut. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu mensimulasikan asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Adapun sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mensimulasikan asuhan keperawatan psikososial dengan indikator penilaian ketepatan dalam mensimulasikan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Kriteria dan bentuk penilaian. Kriterianya adalah tugas individu dan bentuk penilaian menggunakan non-tes berupa laporan praktikum.
Bentuk pembelajaran adalah praktikum, metode pembelajaran menggunakan role play, penugasan mahasiswa adalah membuat laporan asuhan keperawatan masalah psikososial. Bahan kajian pada CPMK ini adalah asuhan keperawatan dengan ansietas. Berikut adalah penilaian dan ketercapaian CPL mata kuliah. Berikut adalah evaluasi penilaian pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan masalah psikososial. Berikut adalah rancangan tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama melakukan perkuliahan, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan masalah psikososial. Berikut adalah rubrik penilaian laporan praktikum. Berikut adalah simulasi mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial dengan bahan kajian asuhan keperawatan pada klien dengan ansietas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Semoga praktikum kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas terkait bahan kajian kita, yaitu adalah terkait asuhan keperawatan klien dengan ansietas. Pada pertemuan ini adalah sebelumnya adalah kita akan berpatok kepada CPMK mata kuliah, yaitu terkait asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Namun bahan kajiannya pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait klien dengan masalah ansietas. Oke. Untuk metode kajian hari ini kita akan menggunakan terkait praktikum ya, role sesuai dengan di silabus kita, bahwa hari ini kita akan melakukan praktikum terkait asuhan perawatan pada klien dengan ansietas. Ya, sebelum praktikum kita mulai ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait apa sih yang dimaksud dengan ansietas. Ya kan, kalau kita lihat kan pernah kan kita semua merasakan terkait masalah ansietas, tetapi secara definisi ya kan, itu kita biasanya akan memiliki definisi yang berbeda-beda. Oke. Namun kalau kita lihat di buku modul yang sudah saya buat, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan ansietas itu. Jadi nanti kita mendefinisikan secara operasional ansietas untuk asuhan perawatannya itu akan lebih sempit lagi. Oke? Oke. Sekarang saya mau tanya terlebih dahulu. Kemarin sudah baca-baca kan ya, apa sih yang dimaksud dengan ansietas itu? Oke, silakan. Untuk ansietas sendiri itu adalah sebuah kecemasan yang terjadi pada suatu pasien dalam kondisi tertentu. Cemas ya, pada pasien. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Menurut panduan modulnya Pak Guntur, ansietas sendiri adalah munculnya rasa cemas yang tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi yang belum pernah dirasakan seseorang. Oke, berarti muncul suatu kekhawatiran disebabkan oleh suatu faktor, benar atau tidak? Kalau dari apa pengertiannya tadi, ya kan? Dari faktor tersebut sehingga seseorang akan menjadikan suatu masalah, yaitu kecemasan. Nah, pada faktor tersebut itu dalam asuhan keperawatan itu disebut sebagai data pengkajian kita. Oke, sebelum data pengkajian, masih ingat nggak proses keperawatan meliputi apa aja? Ada 5, apa aja? Rumusan, diagnosis, intervensi, evaluasi. Itu patokan kita. Ya, makanya dalam asuhan keperawatan nanti kita akan mengkaji. Oh, berarti kalau mengkaji data yang harus dimunculkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan dari kecemasan tersebut. Dari faktor-faktor tersebut, kalau kita lihat nanti akan muncul apa? Datanya bersifat data subjektif dan objektif. Coba sih sekarang
sepengetahuan saudara, yang dimaksud data subjektif klien dengan kecemasan itu yang bagaimana? Oke, silakan. Tanda subjektif itu jadinya pasien mengeluh sakit kepala dan sulit tidur, terus merasa lelah, merasa tidak berharga, sedih, sering menangis, perasaan tidak nyaman dan pekerjaan sehari-hari terganggu. Oke. Berarti kalau data subjektif itu data apa? Klien mengatakan, iya kan? Itu sudah dijelaskan kan tadi sama saudara siapa? Sevi ya. Saudara Sevi menyatakan bahwa klien cemas itu adalah sering mengatakan klien pusing, sakit kepala, iya kan? Terus kemudian apa lagi? Sulit tidur. Itu data yang sering muncul pada pasien kecemasan. Datanya secara subjektif ya. Oke. Data yang kedua yang bisa kita ukur adalah data objektif. Data objektif biasanya pada pasien kecemasan yang sering muncul biasanya apa? Oke, silakan. Biasanya itu tanda-tanda vitalnya itu kayak nadi dan tekanan darah naik, nafsu makan, gelisah, berkeringat, tangan gemetar, dan sulit mengambil keputusan. Bisa diukur nggak semuanya? Bisa. Jadi yang pertama tanda-tanda vital. Biasanya orang dengan kecemasan akan mengalami peningkatan tanda-tanda vital seperti kayak tekanan darah. Bisa diukur nggak? Bisa. Menggunakan apa? Tensimeter. Nadinya cepat atau tidak? Cepat. Bisa diukur nggak? Bisa. Oke. Kalau sudah kita step pertama melakukan pengkajian, step kedua apa? Melakukan rumusan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan jiwa yang muncul pada kasus tersebut apa? Yang sering muncul? Apa? Ansietas yang berhubungan dengan gangguan tidur. Ansietas berhubungan dengan gangguan tidur. Ada yang lain? Oke. Kalau kita lihat memang dalam suatu penulisan diagnosis keperawatan kita menggunakannya adalah problem, etiologi sama simptom. Ya kan? Problemnya tadi apa? Ansietas. Etiologinya berhubungan dengan simptomnya apa? Gejalanya susah tidur. Misalnya tadi kayak gitu kan ya. Namun di dalam akar masalah di asuhan keperawatan kesehatan jiwa yang sudah kita kesepakati bahwa masalah keperawatan kesehatan jiwa munculnya cuma satu, yaitu kecemasan atau ansietas saja. Ya, jadi tidak ada berhubungan dengan bla 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 bla. Mungkin kalau Anda belajar asuhan perawatan pada anak gitu kan ya, itu nanti berhubungan dengan bla bla bla. Tapi kalau yang hubungannya dengan diagnosis keperawatan jiwa yang dimunculkan adalah masalah keperawatannya apa? Cuma satu masalahnya, berarti apa? Gangguan kecemasan atau ansietas. Oke. Tahap berikutnya setelah kita melakukan rumusan diagnosis keperawatan, masuk ke tahap berikutnya apa? Intervensi. Ya kan? Kalau dalam intervensi kita belajarnya banyak model ya, ada yang menggunakan SDKI, SKI, ada yang menggunakan NANDA, ada yang menggunakan NIC, NOC. Namun di dalam buku modul saya itu tahap-tahap dalam asuhan keperawatan itu sudah saya rangkum. Jadi belajarnya lebih enak. Ya, kalau di buku itu saya jelaskan bahwa di situ orang dengan ansietas itu intervensinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama memang sebenarnya ada 5 ya, namun yang paling tepat sasarannya ada 3. Ke siapa aja? Individu, kelompok. Baru benar pada individu kita melakukan tindakannya, strategi pelaksanaan tindakannya ada 5. Gitu ya? Oke. Setelah kita melakukan merumuskan intervensi, selanjutnya kita apa? Implementasi. Baru nanti kita implementasikan ya dengan cara praktikum habis ini. Ya. Setelah implementasi apa? Evaluasi. Apa yang dievaluasi sekarang? Oke, silakan apa? Yang pertama itu adalah mengevaluasi atau menilai data subjektif dan objektif pasien. Oke, data subjektif dan data objektif. Dapatnya dari mana tadi? Sesudah ya. Sesudahnya dari mana? Dari kita melakukan implementasi. Contohnya misalnya, saudara cemas, ya kan?
diberikan terkait cemas itu adalah ini. Apa yang dirasakan ibu adalah memang benar kecemasan. Ya kan? Baru nanti dia kan berespon atau tidak? Responnya bagaimana? Iya, saya memang selama ini tidak bisa. Berarti memahami nggak? Memahami. Dan muncul evaluasi di DO-nya. Di DS-nya. Saya masih belum bisa tidur. Iya kan? Iya. DO-nya bagaimana? Ternyata dicek. Misalnya sama saudara ya, dicek. Nadinya bagaimana sih? Tekanan darahnya setelah dikasihkan terkait penjelasan ansietas itu, ternyata tekanan darahnya ditulis dari yang sebelumnya 180 menjadi 140 misalnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu menyimpulkan dari hasil kegiatan. Menyimpulkan berarti kalau di lembar nanti evaluasi itu ada data subjektif, data objektif, dan ada rencana tindak lanjut dan kesimpulan. Sebelum kita belajar dari kesimpulannya apa? Apakah tindakan ini teratasi atau teratasi sebagian atau teratasi semuanya? Kayak gitu. Baru kita muncul ke memberikan respon yang positif. Memberikan respon positif. Bener Bu. Berarti nanti tindakan berikutnya bagaimana kalau kita belajar terkait nafas dalam. Dari itu. Ya, selanjutnya yaitu melakukan kontrak kegiatan selanjutnya. Oke, selanjutnya kontrak. Mulai bagaimana? Baik Bu, bagaimana kalau pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana kita mengolah ansietas dengan nafas dalam. Itu contohnya kontraknya. Ya, terus kemudian mengakhiri kegiatan tersebut dengan cara yang baik. Mengakhiri. Baik Bu, terima kasih. Besok kita akan bincang-bincang lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan coba. Itu evaluasinya. Jangan lupa dokumentasikan. Gitu ya. Oke, dari penjelasan ini terkait rancangan asuhan keperawatan ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kalau cukup, hari ini kita langsung terkait role play. Role play-nya tadi menggunakan 5 intervensi keperawatan. Ya, namun kita nanti akan belajar 2 saja. Ya, yaitu kita belajar terkait mengenal masalah, ya. Terus yang kedua adalah mengolah cemas dengan nafas. Itu ya. Oke, coba mari kita siapkan untuk praktikum hari ini. Oke, baik, hari ini kita akan melakukan praktikum ya. Tadi sudah kita jelaskan terkait pendahuluan terkait ansietas dan proses keperawatannya. Sekarang kita implementasikan dalam bentuk praktikum. Yang lain mengatakan jika 2 minggu ini sudah didiagnosis tersebut. Lain juga mengatakan sulit tidur karena mendengar jika saat ini didiagnosis PJK. Kedua, lain mengatakan saat ini saya takut untuk makan sesuatu karena nanti akan berujung ke kematian. Perawat melihat klien seperti gelisah, tangan gemetar, terkadang tidak sesuai dengan jawaban. Jika diberikan pertanyaan, klien juga mengalami pikiran yang terlompat-lompat. Sehingga kondisi saat ini klien sudah melakukan terapi farmakologi untuk penyakit PJK-nya. Coba sekarang simulasikan asuhan keperawatan kesehatan jiwa. Oke, sekarang kita akan simulasikan ya antara teman Anda yaitu saudara Rizky dengan saudara Jeffrey. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya perkenalkan saya perawat Rizky yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya bertugas menjaga Bapak dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Berdasarkan dari pengkajian Bapak, sebelum saya bertanya pengkajian, bagaimana keadaan Bapak saat ini? Betul, saya 2 hari ini sudah tidak bisa tidur, sulit tidur. Ya, dan juga itu saya tuh takut makan karena saya sudah divonis memiliki penyakit jantung. Ya, di sini berdasarkan pengkajian data pengkajiannya Bapak diagnosanya jantung koroner atau PJK dengan tekanan darah sebelumnya 180/120 mm per gram dan nadinya 90 kali per menit. Ya.
Mungkin dari penyakit tersebut atau diagnosa Bapak mengalami ansietas. Ansietas itu merupakan kecemasan. Nah, kecemasan yang terjadi apabila Bapak mengalami suatu kondisi tertentu. Seperti tadi kan Bapak kan diagnosanya jantung koroner, mungkin dari tekanan darahnya berlebih, Bapak mengalami ansietas. Di sini mungkin saya akan melakukan tindakan perawatan berupa mengajarkan Bapak teknik relaksasi atau distraksi yang tujuannya untuk agar Bapak dapat lebih relaksasi atau lebih tenang atau dan bisa mengurangi kecemasan Bapak. Nah, teknik relaksasi tersebut berupa nafas dalam dan teknik distraksi nanti saya bisa membantu Bapak untuk menggambar atau Bapak bisa mengalihkan dengan cara apa yang bisa membuat Bapak tenang seperti menonton TV, bermain musik atau mendengarkan musik. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya. Mari Bapak ikuti arahan dari saya ya. Yang pertama kita lakukan teknik relaksasi dengan cara Bapak nafas dalam. Bapak tarik nafas sambil memikirkan sesuatu yang Bapak membuat relaksasi. Setelah itu keluarkan. Lakukan secara 3 kali Pak ya, jika Bapak mengalami ansietas. Mungkin selanjutnya dari teknik relaksasi saya ada satu cara lagi yaitu teknik distraksi. Mungkin nanti Bapak jika mengalami ansietas, Bapak bisa mengalihkan kecemasan Bapak itu dengan cara menonton TV atau mendengarkan musik atau hal apa saja yang Bapak sukai. Nah, bisa dipahami Pak ya. Sekarang kalau boleh saya tahu ansietas Bapak itu kriterianya gimana? Apa Bapak sangat cemas atau cemasnya hanya sedang atau hanya cemas biasa? Iya, saya tuh sangat cemas karena kalau makan itu takut mati lagi. Mati ya. Berarti di dadanya terasa nyeri nggak Pak? Oke, mungkin kalau terasa nyeri Bapak bisa disertasi nanti sesuai arahan yang saya ajarkan tadi. Ya, sudah bagus ya, kita beri plus dulu. Pertama yang kita lakukan adalah tetap BSP ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi, saya Prawo Guntur. Apa benar ini dengan Bapak Jeffrey? Oke, bahwa kenal dengan saya Pak? Kenal ya, saya Prawo Guntur ya, yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak, tadi saya lihat Bapak didiagnosis sama dokter dengan penyakit jantung koroner. Benar atau tidak Pak? Iya. Iya kan? Apa yang Bapak rasakan saat itu? Saya sudah 2 hari ini sulit tidur. Takut untuk makan karena kondisi jantung. Dan memang saya melihat Pak di sini ya bahwa tekanan darah Bapak juga sangat tinggi sekali. Nadinya juga tinggi sekali. Ya kan? Saya lihat kemarin Bapak juga kelihatannya tidak bisa tidur. Ya kan? Bisa miring kanan miring kiri dan gitu kan ya. Nah itu adalah salah satu penyebabnya dari fisika Bapak, yaitu mengalami kecemasan. Ya kan? Jadi cemas itu adalah suatu pikiran negatif ya, ketakutan, kekhawatiran yang tidak ada objeknya. Objeknya kan nggak jelas. Apakah benar saya ini penyakit jantung koroner? Apakah karena saya ini karena penyakit yang lainnya? Kan belum tentu jelas kan? Kayak gitu. Biasanya saya mau tahu Pak, yang Bapak lakukan ketika mengalami kecemasan apa sih? Bersikir ya, oke. Kalau bersikir boleh Pak. Nanti kita coba Bapak latihan nafas dalam. Pernah nafas dalam Pak? Belum pernah ya? Oke, coba sekarang Bapak relaksir kaki, tangannya ditaruh di. Sekarang Bapak relax ya. Coba. Sekarang tarik nafas Pak. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Nah, sekali lagi Pak, nafas, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi Pak, nafas, hembuskan lewat mulut. Ketika Bapak merasa khawatir, Bapak harus melakukan nafas dalam. Gimana Bapak rasanya? Enak ya? Enak. Karena kita kalau sudah nafas dalam,
merasa-rasa kurang. Jadi, baik Pak, itu yang bisa saya ajarkan terlebih dahulu ya Pak ya. Besok kita akan belajar bagaimana hipnotis 5 jari supaya Bapak ketika mengalami kecemasan bisa melakukan hipnotis 5 jari. Gitu Pak ya. Terima kasih, saya kembali ke ruangan. Gitu prakteknya. Iya kan? Oke, karena tadi Saudara Rizky masih grogi ya, jadi nggak apa-apa. Nanti dicoba terus ya bagaimana Anda melakukan pendekatan itu tadi ya. Jangan lupa setelah dilakukan tadi apa yang harus dilakukan terakhir? Evaluasi. Evaluasinya apa? Data DO. Tadi bapaknya mengatakan apa? Nanti dikasihnya ya rasanya aman. DO-nya sudah terlihat sangat aman. Ya kan? Berarti masalahnya apa? Terrealisasi. Rencana tindak lanjutnya memberikan strategi pelaksanaan yang ketiga. Tadi kan sama 2 pengertian sama melakukan teknik nafas. Oke, gitu ya. Oke, nanti coba silakan saudara dipraktekkan ya. Nanti sesuai dengan dipraktekkan, sesuai dengan checklist di SOP, di buku pedoman, di buku modul ya. Silakan nanti dipraktekkan antar teman. Ya, sesuai dengan kasus ini. Ya, nanti silakan dibuat buku laporan praktikum sesuai dengan di rencana tugas yang sudah kemarin saya jelaskan. Ya, nanti diketik ya, terus kemudian langsung nanti dikirimkan melalui Moodle ya, yang sudah ada kayak gitu. Ya, semua tugas harus masuk ke Moodle semuanya. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait kajian masalah psikososial dengan asuhan keperawatan dengan gangguan konsep diri. Oke, baik, terima kasih untuk kurang lebihnya. Mohon maaf besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.